Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah batas integral dari koordinat kartesius y dan x menjadi koordinat polar r dan theta. Nah, ini dilakukan apabila kalian menemukan soal yang pengerjaannya sangat sulit jika menggunakan kita langsung kerjakan menggunakan y dan x seperti ini ya. Terlihatnya saja sudah rumit sekali gitu. Jadi kita mengubah koordinat ini, pengerjaan ini menggunakan polar. Nah, ini rumusnya. Yang tadinya fungsi dalam mengandung dua variabel x dan y, kita ubah menjadi fungsi yang mengandung r dan theta. Di mana kalian sudah tahu bahwa x adalah r cos theta dan y itu adalah r sin theta. Nah, untuk soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita punya contohnya seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa batas untuk y adalah sama dengan 0. Untuk batas bawahnya ini y-nya sama dengan 0. Dan batas atasnya adalah akar dari 1 min x kuadrat. Kita cari gambarnya, kita gambar ya. Nah, untuk menghilangkan akarnya saya kuadratkan kedua sisi, menghasilkan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1. Ingat ya, kalau persamaan umum lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian kita gambar. Kita tahu bahwa batas x-nya adalah 0 dan 1. Ini dia x sama dengan 0. Ini dia x sama dengan 1. Kemudian ini y sama dengan 0-nya. Ya, sumbu x itu kan y sama dengan 0. Kemudian ini lingkarannya dengan jari-jari 1. Pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 1. Nah, seperti ini penggambarannya. Kemudian kita harus mengkonvert batas-batas x dan y itu menjadi batas r dan theta-nya. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertama kali kita mencari dulu batas r-nya. Oke, kita mulai dari y dan x sama dengan 0. Jadi kalau kita mau menentukan batas untuk r, saat kita ambil ini seperti sinar ya. Sinar-sinar kita tembakkan ke sini. Nah, ini untuk r ini. Jadi r-nya itu dimulai dari 0. Ya. R-nya dimulai dari 0 sampai apa? Sampai ketemu ini. Sampai ketemu si lingkaran. Lingkaran yang mana? Lingkaran yang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kamu tahu tadi bahwa x kuadrat tambah y kuadrat adalah r kuadrat sama dengan 1. Nah, r-nya adalah plus minus 1. Tapi kita ambil yang positifnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu batas bawahnya adalah 0. Jadi tidak mungkin R yang negatif yang kita ambil. Nah, kita tahu berarti batas R-nya adalah dari 0 sampai 1. Oke, sekarang kita mencari batas theta-nya. Lihat si lingkaran ini. Dia dari sini sampai sini. Ya. Dari Y sama dengan 0 sampai X sama dengan 0. Berarti berapa theta-nya? Di sini theta adalah 0. Ya, theta ada 0 sampai sini berarti theta maksimalnya adalah V per 2. Nah, seperti itu. Jadi, kita punya integrasinya baru. Nah, ini R-nya 1, 0 dan V per 2, 0. Nah, fungsinya kita ubah ke dalam R. 1 per akar ya, akar dari 4 min x kuadrat tambah y kuadrat. Ini masih kita udah ubah menjadi dr theta. dr d theta. Nah, baik, kita kemudian lanjutkan. Kita tahu bahwa x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah r kuadrat. Maka kita ubah seperti ini. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya kalau sudah seperti ini? Ingat integral substitusi.
substitusi ya, kita memakai substitusi. Kita misalkan U-nya adalah 4 min R kuadrat. Kemudian kita turunkan U terhadap variabel R ya. Jadi min 2R. Nah, kemudian kita karena di sini kan RDR. Kita bentuklah si DU ini menjadi bentuk yang mirip dengan RDR, yaitu DU per min 2. Nah, kemudian kita ubah fungsi ini menjadi yang sudah kita misalkan. Ini berarti akar U, 1 per akar U. RDR itu adalah DU per min 2. Kemudian D theta. Nah, 1 per akar U itu sama juga U pangkat min setengah. Nah, ini min setengahnya saya keluarkan. Kemudian DU d theta. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, sudah mudah kita integrasinya. Jadi, U kita integralkan terhadap variabel U. Nah, variabel U, kalau kita integralkan jadi 2U pangkat setengah. Nah, 2U pangkat setengah dengan batas 1 dan 0. Tapi ini batas untuk X dan Y-nya. Untuk R-nya ya. Ini kan masih U. Maka U-nya kita kembalikan lagi ke dalam R. Nah, 2-nya ini saya keluarkan. Bergabung dia dengan min setengah. Jadi min setengah dikali 2. Nah, U-nya saya ubah kembali menjadi 4 min R kuadrat pangkat setengah. Baru kita kemudian memasukkan batas-batas si R-nya. Kita tahu bahwa pangkat setengah itu sama juga akar. Nah, kita masukkan batas atasnya 1. 1 kuadrat itu 1, 4, min 1, 3. 3 pangkat setengah berarti akar 3. Batas atas. Batas bawahnya masukkan 4 min 0, 4. 4 pangkat setengah, akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2. Oke, nah sekarang kita integrasinya si d theta-nya terhadap variabel theta. Nah, dia tidak mengandung variabel theta, maka dia dianggap konstanta. Jadi bagaimana integralnya? Ya tinggal kita tambahkan saja theta-nya. Oke. Terus kita masukkan, jangan lupa ya min satunya ini tetap ditulis. Kemudian batas theta atasnya adalah V per 2 dan batas theta bawahnya adalah 0. Nah, langsung saja kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ke dalam theta-nya. V per 2. Yang 0 kan langsung 0 ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.